Bayangkan kalau Tono dan Jajang bisa mencicipi makanan dari 100 tahun yang lalu sampai makanan McDonald's di masa depan. Kira-kira, mana yang paling enak? Perjalanan ini dimulai dari makanan pesawat pada tahun 1920-an. Saat itu, penumpang sudah mendapatkan ham, keju, sandwich, telur, buah, dan minuman. Tapi ada satu masalah, semuanya disajikan dalam keadaan dingin karena pesawat zaman itu belum memiliki microwave atau fasilitas pemanas seperti sekarang. Menariknya, harga tiket pesawat saat itu hanya sekitar $5. Memasuki tahun 1940-an, pengalaman makan di pesawat mulai berubah. Pramugari mulai hadir dan makanan menjadi jauh lebih mewah. Ada steak, sayuran, brownies, bahkan minuman bersoda. Walaupun rasanya belum tentu istimewa, pelayanan pramugari membuat perjalanan terasa jauh lebih nyaman. Lalu di tahun 1960-an, makanan pesawat semakin mewah. Lobster, ikan, pai buah, salad, bahkan wine mulai masuk ke dalam menu. Tapi saat itu naik pesawat masih menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu. Berbeda dengan tahun 1980-an, kualitas makanan pesawat mulai menurun karena maskapai memangkas biaya. Menu seperti pasta, sayuran, kue, dan minuman menjadi lebih umum. Bahkan memasuki awal tahun 2000-an, beberapa penerbangan hanya memberikan makanan ringan. Akibatnya, banyak penumpang memilih membawa makanan sendiri. Memasuki era 2020-an, pesawat sudah menjadi transportasi umum. Penumpang kelas ekonomi biasanya mendapatkan menu seperti pasta ayam, salad, dan roti. Tapi kalau Tono dan Jajang masuk kelas 1, ceritanya akan sangat berbeda. Ada steak mewah dengan lapisan emas, dessert, kue, dan berbagai macam keju. Ternyata bukan hanya makanan pesawat yang berubah, makanan penjara juga mengalami perubahan besar. Pada tahun 1920-an, lobster justru dianggap sebagai makanan murah dan bahkan diberikan kepada para tahanan. Yang lebih menarik, saat itu banyak orang belum terbiasa memakan lobster, sehingga mereka bahkan tidak tahu cara memisahkan daging dari cangkangnya. Memasuki tahun 1960-an, makanan penjara mulai lebih teratur. Ada ayam, nasi putih, kentang tumbuk, sayuran, dan jus. Memang terlihat sederhana, tetapi nutrisinya jauh lebih seimbang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu perjalanan McDonald's. Pada tahun 1950-an, menunya masih sangat sederhana. Ada burger, kentang goreng, dan milkshake vanilla. Bahkan harga makanan saat itu sangat murah dibandingkan sekarang. Dan menariknya, maskot McDonald's pada masa itu belum seperti yang kita kenal sekarang. Memasuki tahun 1960-an, pilihan burger mulai semakin banyak. Big Mac mulai diperkenalkan, berbagai topping bermunculan, bahkan ada burger dengan nanas. Pada era inilah Ronald McDonald mulai menjadi salah satu karakter yang paling dikenal. Kemudian pada tahun 1970-an, McDonald's mencoba menghadirkan pizza, steak sandwich, kentang goreng berukuran besar, dan berbagai dessert. Namun pizza akhirnya tidak bertahan lama karena proses pembuatannya terlalu lama untuk konsep restoran cepat saji. Tahun 2000-an kemudian menjadi era makanan serba besar. Banyak menu bisa dibuat dengan ukuran ekstra besar, mulai dari makanan hingga minuman. Dan sekarang kita sampai pada bagian paling menarik, McDonald's masa depan. Dalam konsep makanan masa depan, pesanan bahkan bisa dikirim menggunakan drone. Menunya pun terlihat jauh berbeda dari sekarang. Ada burger udang, burger dengan rasa pedas, sandwich renyah, burger ala steak, hingga es krim dengan bentuk dan warna yang unik. Entah konsep tersebut benar-benar akan menjadi kenyataan atau hanya sekadar gambaran masa depan. Yang jelas makanan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kalau kalian diberi kesempatan memilih, kalian paling ingin mencoba makanan dari tahun 1920-an, 1960-an, McDonald's zaman sekarang, atau menu McDonald's masa depan? Tulis pilihan kalian di komentar.